tips kepada kalian semua, ibu-ibu di luar sana atau bahkan orang-orang yang biasa ya, yang bukan ibu-ibu gitu. Ini juga bisa banget buat kalian, gimana kalian bisa tetap jaga kewarasan di masa pandemi ini. Karena aku juga sendiri begitu. Dan di sini aku bakal bagi beberapa tips yang bisa kita lakuin selama masa pandemi. Tips yang pertama, pastikan kita sebagai individu selalu merasa bersyukur terhadap apa yang kita punya saat ini. Walaupun kita semua tahu ya, kita pasti banyak yang mengalami kekurangan, terutama di masalah ekonomi. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita sebagai manusia pasti punya kepercayaan ya. Nggak mungkin kita nggak punya kepercayaan apapun. Walaupun kita ateis, pasti kita punya sesuatu yang bisa kita pegang. Tapi juga naudzubillah ya, aku sendiri juga nggak mau. Maka dari itu kita harus tetap bersyukur sebagai individu. Bersyukur di sini dalam artian luas ya, nggak harus selalu dalam artian suatu agama tertentu. Misalnya aku di sini sebagai orang Islam, bersyukur di dalam artian semua agama itu menerima apa yang kita punya dengan lapang hati. Nah, bersyukur yang pertama bisa kita wujudkan dengan beribadah di dalam agama apapun pasti sama aja ya, selalu beribadah sama Sang Pencipta. Nah, kenapa beribadah? Karena dengan beribadah kita bisa menenangkan pikiran, bisa mencernihkan pikiran, bisa lebih menerima keadaan, hati jadi sabar, tenang. Dari situ kita bisa bersyukur. Nah, bersyukur juga karena kita diberi kesehatan, diberi diberi kesempatan untuk hidup di situasi seperti ini. Jadi kita nggak sakit, kita masih hidup, kita masih sehat. Itu bersyukur banget, alhamdulillah banget. Terus juga kita bisa bersyukur karena kita masih bareng sama keluarga, karena banyak banget di sana yang kangen sama keluarganya. Apalagi masa pandemi ini susah banget buat ninggalin tempat kita. Kenapa? Corona ini kan dia menyebar melalui orang per orang ya, bukan kayak dulu ada virus dari hewan-hewan gitu enggak. Karena virus ini seperti pilek tapi dia lebih, gambarannya sih menurutku lebih berbahaya ya. Nah, karena kita masih bisa bersama keluarga, itu tuh disyukuri banget ya. Kayak aku gini, bersyukur banget aku udah pindah ke Surabaya bareng suamiku. Dulu aku waktu habis lahiran anak kedua, aku sempat ikut mama di Ngawi. Jadi kira-kira waktu itu Desember tahun lalu aku masih di Ngawi. Terus kayak Januari itu pertengahan aku udah pindah ke Surabaya. Cepet banget prosesnya dan kita bersyukur banget sampai saat ini masih diberi kehidupan, diberi sehat, diberi rezeki bisa bareng keluarga. Nah, rezeki juga nggak begitu beres banget ya, tapi rezeki bareng keluarga itu tidak ternilai harganya ya. Harta paling berharga adalah keluarga. Nah, jadi bersyukur yang lain juga bisa kita rasakan karena kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih dapat obat-obatan juga. Kalau kita sakit kita masih bisa dapat itu semua. Nah, itu bisa kita syukuri apapun itu ya. Tips yang kedua, kita bisa mencoba hal baru atau kita bisa lebih berinovasi. Nah, di sini mencoba hal baru, kalau aku biasanya aku bisa coba resep baru, bisa coba aktivitas baru yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Misalnya kita masak ya, kita bisa bikin menu-menu baru, kita bisa bikin biasanya kalau kita masak yang masakan asin-asin aja gitu, kita bisa coba bikin kue, bikin cake, bikin kue kering atau bikin kue basah sesuai dengan permintaan keluarga gitu ya. Nah, di situ kita bisa belajar, bisa berinovasi. Siapa tahu juga kita bisa bikin usaha baru. Nah,
Jadi di kala pandemi gini ya, kita pasti kan worry banget kalau mau keluar rumah. Jadi kita bisa memanfaatkan situasi ini dengan mencoba buka usaha catering atau usaha snack-snack gitulah yang bisa membantu banyak orang ya. Terus juga hal baru yang inovatif biasanya bikin kerajinan atau DIY yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Misalnya bikin tas, bikin tempat sabun, atau bikin gantungan, bikin anting, apa aja lah. Kita bisa cari tutorial di YouTube atau di medsos banyak banget itu berkeliaran. Terus juga kita bisa manfaatin waktu dengan berkebun. Nah, ini aku suka banget. Kenapa? Karena berkebun bikin aku punya pengalaman baru dan juga menuangkan ide-ide baru. Karena dengan berkebun aku bisa merefresh otak dengan lihat hijau-hijau gitu. Nah, berkebun itu berguna banget di kala pandemi gini karena kita bisa dapat manfaat dari tanaman-tanaman itu tadi ya. Kayak misalnya aku juga nanam lidah buaya di rumah. Nah, mamaku kan punya keloid, jadi dia bisa manfaatin lidah buaya itu buat nyembuhin keloidnya si mama. Alhamdulillah itu works banget sih menurut aku, karena keloidnya mama itu parah dan dia tumbuh besar terus gitu, tumbuh bertambah gitu tiap harinya kan. Jadi kan kasihan ya. Terus dia juga kayak lebih sakit gitu, kasihan aku jadinya. Berhubung ini sudah ada, jadi aku bersyukur banget bisa dimanfaatin sama mama. Berkebun juga kita nggak harus beli benih di luar atau apa, jadi kita bisa manfaatin barang-barang yang ada di rumah, macam botol bekas, wadah minyak, wadah beras, wadah gula, kayak gitu bungkus-bungkusnya bisa kita manfaatin, dibolongin gitu, yang penting ujungnya dibolongin buat keluar air, karena itu penting banget buat tanaman ya, biar dia nggak mati, biar dia nggak penuh gitu airnya, jadi dia harus keluar airnya biar sirkulasinya tetap berjalan. Terus kita juga bisa manfaatin aqua gelas atau wadah-wadah kayak ember cat gitu yang besar-besar, kaleng, apapun lah. Nah, terus juga ada mencoba hal baru yang lebih inovatif. Di sini aku yang seperti yang aku lakuin sekarang, kita bikin konten. Nah, di samping ini meluangkan waktu untuk bikin konten, kita juga bisa dapat uang. Nah, tapi aku juga nggak tahu ya dapat uangnya kapan, karena aku juga baru bikin konten sekarang. Kayak yang ngarepin banget ya, tapi nggak, sebenarnya aku di sini lebih kepingin nge-share aja apa yang jadi pengalaman aku tentang kehidupan berumah tangga atau psikologi atau parenting mungkin nanti ya. Nah, itu tadi kita bisa mencoba hal baru yang lebih inovatif. Tetap bersosialisasi. Kenapa? Karena dengan bersosialisasi kita bisa kita bisa tetap jaga pikiran kita. Karena corona ini kayaknya serem banget gitu ya, tapi bersosialisasi itu penting banget, karena kita bisa sharing pengalaman dengan misalnya tetangga kita punya obat baru, punya jamu baru, atau punya cara baru untuk menangani corona ini dengan bikin DIY, misalnya hand sanitizer sendiri, bikin DIY pembersih rumah sendiri, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa tetap bersosialisasi dengan tetap jaga jarak aman dan tetap patuhi protokol pemerintah tentang kesehatan ya, karena itu penting banget dan kita harus patuh, karena walaupun kita patuh tetap banyak di luar sana yang kena ya itu juga wallahu alam ya, aku juga nggak tahu kenapa bisa banyak banget yang kena. Dengan bersosialisasi sendiri juga kita bisa, misalnya kita punya jajanan baru atau makanan baru di rumah kita bisa sedikit
men-share info-info itu, barangkali ada yang minat atau barangkali ada yang mau gitu buat keluarga mereka sendiri atau acara-acara tertentu, atau mungkin mereka juga mau bakti sosial gitu kan bisa. Jadi banyak banget lah manfaatnya kalau kita bersosialisasi. Jadi nggak perlu mengunci diri di rumah yang begitu banget, tetap bersosialisasi tapi tetap juga jaga diri, jaga jarak aman, jaga imunitas. Terus kita tetap patuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, terus habis itu memakai masker, jaga jarak aman juga ya. Nah, tetap waras itu penting karena kita hidup di zaman sekarang ini nggak gampang banget ya menurut aku. Tips yang keempat ini apa? Tips yang keempat ini menurut aku itu penting banget ya. Jangan sampai di skip. Adalah apa? Olahraga dan jaga pola hidup sehat. Nah, olahraga ini kenapa aku sebut penting? Karena dia bisa meningkatkan imunitas yang pertama, dan dia juga membuat tubuh tetap segar, tetap berenergi. Misalnya kalau kita banyak pekerjaan gitu ya, nggak olahraga itu rasanya badan pegel banget. Nah, di situ nanti kalau kita olahraga dia bakal ngebakal kalori yang pertama. Terus dia juga bakal manasin otot-otot kita yang ada di tubuh ini ya, kita nggak tahu otot-otot itu seperti apa. Nah, itu berguna banget saat kita berolahraga, dia bisa ngelemesin otot-otot itu tadi. Nah, si otot-otot itu kalau sudah lemes, dia bakal enak banget dibuat kerja, dibuat aktivitas selama di rumah aja ya. Terus juga jaga pola hidup sehat. Kenapa jaga pola hidup sehat? Karena virus corona ini menurutku dia nyerang imun kan ya. Nyerang imun juga, dia kalau udah nempel di suatu organ gitu bisa berbahaya banget. Nah, jaga pola hidup sehat di sini bisa kurangi minyak, gula, garam, juga tepung. Nah, itu udah banyak banget bahasanya di luar sana. Kenapa itu bisa berbahaya? Kalian bisa cek sendiri, kalian bisa browse sendiri di medsos kalian, di YouTube kalian. Coba cari aja, itu banyak banget penjelasannya dan aku nggak bakalan bisa menjabarin satu-satu. Ini loh, sapu. Biasanya ibu anak 3. Nah, itu tadi tips dari aku tentang bagaimana mengelola stres dan menjaga kewarasan pada saat pandemi. Jadi kita tetap sehat ya. Itu. Oke, sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau mensupport aku, bisa dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke, see you.